Fase bulan adalah perubahan bentuk tampakan bulan yang kita lihat dari bumi, yang terjadi secara berulang setiap bulannya. Walaupun bulan selalu memiliki bentuk yang sama, cahaya matahari yang menyinarinya membuat bagian terang bulan terlihat berbeda-beda tergantung dari posisinya terhadap. Fase bulan terjadi karena 3 hal utama. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri, tapi memantulkan cahaya dari matahari. Bulan mengelilingi bumi, orbit bulan, dan posisi ini terus berubah. Sudut pandang kita dari bumi berubah, sehingga bagian terang bulan yang terlihat juga berubah. Proses terjadinya fase bulan, sederhananya. 1. Saat bulan berada di antara bumi dan matahari, bagian terang bulan menghadap ke matahari, dan kita tidak bisa melihatnya dari bumi. Inilah bulan baru. 2. Saat bulan bergerak dan mulai tampak sebagian sabit awal. 3. Saat setengah bagian bulan tampak kuartal pertama. 4. Saat seluruh permukaan bulan yang menghadap bumi disinai bulan purnama. Setelah itu, bentuk bulan mulai mengecil kembali melalui fase-fase yang sama tapi dalam urutan terbalik. Urutan fase bulan. Bulan mengalami perubahan bentuk yang bisa kita amati setiap malam. Perubahan ini disebut fase bulan, dan terjadi dalam urutan yang berulang sekitar setiap 29,5 hari. Dalam satu siklus lengkap, ada 8 fase utama yang bisa kamu kenali, dimulai dari bulan baru hingga kembali ke bulan baru. Urutan fase bulan. Berikut adalah urutan fase-fase bulan secara lengkap. Bulan baru, New Moon. Bulan tidak terlihat dari bumi karena sisi terang menghadap matahari. Ini adalah awal dari siklus bulan. Fase bulan yang kedua adalah fase bulan sabit awal, waxing crescent. Hanya sebagian kecil sisi kanan bulan yang terlihat terang seperti sabit tipis. Fase bulan yang ketiga adalah kuartal pertama, first quarter. Setengah bagian kanan bulan terlihat terang. Terjadi sekitar seminggu setelah bulan baru. Fase bulan yang keempat adalah cembung awal, waxing gibbous. Lebih dari setengah bulan terlihat, tapi belum bulat sempurna. Menuju ke fase purnama. Fase bulan yang kelima adalah bulan purnama, full moon. Bulan terlihat penuh dan bulat sempurna. Cahaya bulan paling terang di fase ini. Fase bulan yang keenam adalah cembung akhir, waning gibbous. Bulan mulai mengecil dari sisi kanan. Masih lebih dari setengah bagian terlihat terang. Fase bulan yang ketujuh adalah kuartal ketiga, last quarter. Setengah bagian kiri bulan terlihat terang. Terjadi sekitar 3 minggu setelah bulan baru. Fase bulan yang terakhir adalah 8 sabit akhir, waning crescent. Hanya sabit tipis di sisi kiri yang terlihat. Menuju ke fase bulan baru lagi. Kenapa bulan muncul di waktu berbeda? Nah, kamu mungkin pernah bertanya-tanya, kenapa ya? Kadang bulan terlihat saat sore, kadang malam, bahkan kadang nggak terlihat sama sekali. Jawabannya terletak pada pergerakan bulan mengelilingi bumi dan posisi bulan dalam siklus fasenya. Karena bulan terus bergerak, waktu terbit dan terbenamnya pun berubah setiap harinya. Waktu muncul bulan berdasarkan fasenya. Fase bulan waktu terbit, kira-kira, terlihat saat bulan baru sekitar subuh hampir tidak terlihat. Sabit awal pagi ke siang sore hingga malam awal. Kuartal pertama siang sore hingga tengah malam. Cembung awal sore malam. Bulan purnama saat matahari terbenam sepanjang malam. Cembung akhir malam tengah malam hingga subuh. Kuartal ketiga tengah malam dini hari. Sabit akhir menjelang subuh sebelum matahari terbit. Bulan tidak punya jadwal tetap muncul di langit malam. Waktu terbit dan terbenam bulan berubah setiap hari, tergantung dari posisinya dalam orbit dan fase. Karena itu, untuk melihat bulan, kita harus tahu fase apa yang sedang berlangsung dan jam berapa biasanya ia muncul. Fase-fase bulan bukan sekadar perubahan bentuk di langit malam, tapi cerminan dari gerak alam semesta yang teratur dan penuh makna. Dari bulan baru hingga purnama, tiap fase punya cerita, fungsi, dan pengaruh dalam kehidupan kita.
Mulai sekarang, jangan hanya lihat bulan, tapi pahami ritmenya. Itu dia rahasia di balik bentuk bulan yang berubah-ubah setiap malamnya. Seru ya? Meskipun sekarang kita belajarnya lewat daring, jangan sampai layar ini membatasi rasa ingin tahu kalian. Ibu dan bapak guru tahu, belajar mandiri di rumah itu menantang, tapi kalian adalah anak-anak hebat yang mampu beradaptasi. Tetap disiplin waktu, kerjakan tugas dengan jujur, dan jangan lupa istirahatkan mata kalian dari gadget setelah belajar. Tetap semangat, kita pasti bisa berprestasi.